di layar komputer ataupun laptop masing-masing. Baik, Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 16. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi, datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seseorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Pujilah Kristus. Kristus. Baik Bapak Ibu, renungan kita yang terakhir tetap bertemakan hati terkudus Yesus. Tapi bagian pertama pada awal renungan ini, saya kembali mau mengajak kita untuk semakin menyatukan persepsi tentang hati. Ini adalah dua buah gambar yang saya ambil di internet. Pertanyaannya adalah, apakah hati itu? Kalau gambar yang sebelah sini adalah gambar hati yang sesungguhnya, bahwa bentuk hati bentuknya seperti begini. Sementara gambar yang sebelah kanan adalah gambar hati menurut pemahaman atau apa saya bilang, keyakinan banyak orang bahwa hati bentuknya seperti begini. Bukan seperti yang di sebelah. Kalau di sebelah kiri ini lengkap dengan keterangan-keterangannya. Ada hati, saluran hepatik kanan, vena, saluran hepatik, dan macam-macamnya. Sementara hati yang sebelah kanan adalah sekali lagi hati yang menurut banyak orang ya bentuknya seperti gitu. Ketika kita mencoba untuk semakin menyadari atau yakin apakah hati itu, ada dua pendapat yang selalu muncul dan kedua-duanya sesungguhnya tidak ada hubungannya. Yang pertama, ketika bertanya apa itu hati, hati sesungguhnya merupakan organ badan atau tubuh yang berwarna kemerah-merahan di bagian kanan atas rongga perut. Gunanya untuk mengambil sari-sari makanan di dalam darah dan menghasilkan empedu. Sementara pemahaman kedua yang tadi saya katakan, yang gambar sebelah merah tadi, bahwa hati adalah suatu anggota
tubuh yang ada dalam tubuh manusia yang dianggap sebagai tempat segala perasaan batin dan tempat menyimpan pengertian, perasaan, dan lain-lain sebagainya. Itu udah pemahaman umum tentang hati yang tadi dinyatakan dalam gambar tadi. Kalau yang pertama adalah memang yang sesungguhnya, bentuk hati yang sesungguhnya. Sementara yang kedua hanya keyakinan orang bahwa hati bentuk seperti gitu. Dan hati merupakan tempat perasaan ada di sana, batin, segala rasa muncul di sana. Juga tempat menyimpan pengertian. Definisi yang pertama jelas adalah sebuah kebenaran. Setidaknya menurut ilmu pengetahuan. Dan di dalam bahasa Inggris, hati eh, dia tidak diterjemahkan dengan heart, tapi liver. Kalau kita nonton di film misalnya, kita bisa lewat, ada kalau orang terluka di bagian situ, jantung, atau bagian sebelah kiri ini, itu kemungkinan besar akan segera mati kalau jantungnya atau hatinya terluka. Jantung atau hati berhenti berdetak, berarti orang dianggap mati. Walaupun dalam perkembangan ilmu pengetahuan, apakah orang masih hidup atau sudah meninggal, itu ditentukan dengan kondisi dari batang otaknya. Kalau batang otak sudah mati, berarti orang itu sudah meninggal. Sementara kalau hatinya sudah berhenti atau jantungnya berhenti berdetak, sementara batang otaknya, jantung masih berdetak, sementara batang otaknya masih hidup, dia masih dinyatakan hidup. Ibu Bapak, semua itu hanya mau saya ajak untuk menghantar kita memahami bahwa hati ataupun jantung tadi adalah sesuatu yang sangat penting. Dan ini juga membantu kita untuk semakin memahami betapa penting devosi kepada hati terkudus Yesus. Devosi ini mengandaikan betapa pentingnya arti dari hati, baik dari hati yang Tuhan persembahkan kepada kita maupun hati kita sendiri. Devosi hati kudus Yesus mengandaikan sebuah urgensi, sebuah sesuatu yang mendesak. Kenapa mendesak? Karena dia perlu untuk menyilih dosa manusia kepada hati kudus Tuhan, untuk memulihkan penghormatan kepada hati kudus Yesus, hati kudus Tuhan. Dan arahnya juga akan membawa kita kepada pentingnya menjaga hati kita untuk setidaknya menyerupai hati Tuhan, menjadi seperti hati Yesus. Di dalam doa kita bisa katakan, Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Sehingga dengan memahami tentang peranan atau pentingnya hati, baik hati kita sendiri maupun juga hati Yesus yang menyerahkan diri kepada kita, kita menjadi merasa atau menjadi semakin yakin betapa pentingnya menjaga hati kita. Ibu bapak saudara-saudariku, di dalam penampakan-penampakan yang dialami oleh Santa Maria Margaret Alacoque, dia mengatakan bahwa dia melihat hati kudus Yesus seperti hati manusia yang terbakar oleh api cinta yang kemilau dengan berbagai goresan luka dan mahkota duri. Yesus mengatakan betapa hati kudusnya terbakar oleh api cinta dan ia ingin agar Santa Margareta Maria Alacoque dapat ikut memancarkan api cinta itu. Dan bahwa agar api cinta itu juga membakar hati setiap orang. Hati semua umat yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa hati manusia, hati kita, sungguh telah menjadi dingin. Bahkan tidak lagi mengenal kasih Allah. Sampai-sampai manusia membalas cintanya, cinta Tuhan itu dengan sikap acuh tak acuh, bahkan dengan hujatan. Sampai pada tahap ini, mungkin kita bisa sedikit melihat ke dalam hati kita atau hidup kita masing-masing. Bagaimana hati kita menanggapi hati Tuhan. Bagaimana pengalaman hidup kita menanggapi kasih Allah. Ini yang saya katakan persoalan yang kita alami atau kita hadapi saudara-saudariku terkasih. Ini persoalannya. Betapa mudahnya kita manusia, hati kita manusia jatuh ke dalam perangkap setan.
yang membuat kita jatuh atau terjebak dalam pengalaman-pengalaman dosa, kebencian, dendam, iri hati, dan berbagai pengalaman-pengalaman atau pesan-pesan negatif lainnya. Dan tentu saja situasi dosa itu akan mempengaruhi hati kita dalam hubungannya dengan Tuhan, dalam hubungannya dengan bagaimana kita menanggapi kasih dari hati Tuhan yang diberikan kepada kita. Di dalam surat Paulus kepada umat di Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 dikatakan di sana, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara-saudariku, tidakkah yang Paulus katakan ini, semua itu awalnya bermula dari hati kita atau muncul dari hati kita. Ketika kita menanggapi keinginan-keinginan seperti itu, kita jatuh di dalam dosa. Maka sekali lagi, hati menjadi penting. Dan yang menjadi suatu kenyataan yang memprihatinkan bagi kita sekalian, bahwa situasi seperti ini bukan hanya dialami oleh kaum awam seperti Bapak Ibu, tetapi juga kaum klerus seperti saya ataupun saudara-saudaraku yang lain. Semua pihak pernah mengalami situasi hati kita berada dalam kondisi yang tidak sesuai dengan hati Tuhan atau kehendak Tuhan. Ketika memberikan atau merenungkan hal ini, saya merasa yakin bahwa Ibu Bapak, saudara-saudariku sudah membaca atau mendengarkan atau bahkan membuat renungan-renungan yang baik tentang hati kudus Yesus. Pada saat ini, saya hanya merasa yakin bahwa adalah baik bagi kita untuk kembali menyadari situasi hidup kita, situasi dunia kita, dan kenyataan bahwa Allah mengasihi kita. Lalu dari pemahaman atau pengetahuan tentang hal itu, kita membuat resolusi. Kita mau bagaimana? Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Pada hari pertama, saya memakai tema hati-hati. Karena saya sadar, dalam pengalaman, setidaknya pengalaman pribadi saya, kita kerap berhadapan dengan jerat-jerat setan yang benar-benar menawan dan membuat hati kita terlena. Ada sebuah kisah yang saya baca dari sebuah buku, saya lupa pengarangnya. Sebuah buku kecil mengandaikan ini bacaan yang cukup ringan, tetapi ternyata sangat baik untuk menjadi bahan renungan bagi orang-orang Katolik, orang-orang Kristen. Dikatakan bahwa pernah terjadi di surga, ini kisah ya Bapak Ibu ya, di surga dikatakan ada pemilihan rasul terfavorit. Kita tahu bahwa ketika Yesus memanggil rasul-rasul, ada 12 orang yang dia pilih menjadi rasul. Dan kita juga tahu bahwa pada bagian akhir siapa rasul yang berkhianat, menyangkal Tuhan. Kita insaf bahwa ada 2 rasul yang mengkhianati ya. Ada 12 rasul, tetapi ada 2 yang mengkhianati dalam tanda kutip. Yang satu menyangkal dia, menyangkal Yesus, yang satu menjual Yesus. Bahwa yang menyangkal Yesus adalah Petrus, dia bertobat dan kembali ke jalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sementara yang satu lagi yang menjual Yesus, dia menyesal tetapi dia tidak bertobat dan berbalik kepada Tuhan, tapi dia bunuh diri. Lalu ada banyak juga rasul lain yang cukup baik hidupnya, ada yang dikatakan menulis Injil, punya sifat atau ya reputasi lah yang baik. Sehingga di dalam kenyataan umat beriman banyak yang memakai nama dari para rasul itu. Misalnya nama Rasul Yohanes dipakai sebagai nama dari orang-orang percaya. Petrus, Matius, Lukas, Yohanes, macam-macam. Ketika kontes pemilihan para rasul, banyak yang merasa yakin bahwa
Yang nanti akan menjadi pemenang adalah Rasul Petrus. Kenapa? Petrus merasa bahwa bukankah dia adalah batu karang, dia adalah pemimpin para rasul, sehingga besar kemungkinan dia yang akan menang. Lalu ada yang bilang bahwa tidak, kemungkinan yang akan menang adalah Rasul Yakobus. Kenapa? Dengan berbagai alasannya. Ada yang bilang Rasul Yohanes. Kenapa? Karena dia adalah murid terkasih atau murid yang dikasihi Tuhan. Berbagai macam pendapat muncul sesuai dengan keyakinan mereka. Sementara Rasul yang mengkhianati Yesus, Rasul Yudas, dia katakan bahwa kalian salah. Tidak mungkin pendapat kalian itu benar. Orang banyak mencemoohkan dia. Karena orang berpikir bahwa, kamu seorang pengkhianat, kamu kok bicara kayak gitu, kamu udah dahak lah. Lalu terjadilah. Banyak orang di dunia, di bumi, mulai melakukan pemilihan. Dan ternyata saudara-saudari, menurut survei yang dilakukan oleh para malaikat, justru yang menjadi pemenang rasul terfavorit adalah rasul siapa? Yudas. Yudas yang mengkhianati Yesus. Dia ternyata keluar sebagai pemenang, menjadi rasul terfavorit. Timbullah kehebohan di kalangan para kudus di sorga. Kok bisa ya? Yang menang adalah, yang menjadi rasul favorit adalah rasul si Yudas. Padahal dia yang mengkhianati. Lalu terkuaklah alasan kenapa Yudas menjadi pemenang. Yudas katakan begini, memang benar nama Petrus, nama Lukas, nama Yohanes, nama Yakobus adalah nama yang banyak dipakai oleh orang-orang di bumi atau orang-orang di dunia. Bahkan nama gereja-gereja, nama paroki, nama kapela memakai nama ke-12 rasul itu. Ke-11 rasul yang lain itu. Kapela Santo Andreas, Gereja Santo Lukas, macam-macam. Tetapi coba kalian lihat, setiap orang, rata-rata semua orang beriman, semua orang Katolik, mereka lebih mencontohi sifat saya atau lebih mengikuti gaya hidup saya. Yudas katakan gitu. Banyak orang Katolik yang munafik. Banyak orang Katolik yang suka berbohong. Banyak orang Katolik yang juga suka mengkhianati temannya atau saudaranya. Dan bukankah itu semua adalah sifat-sifat saya? Nah, kadang banyak orang yang memakai atau meniru teladan saya, tentu saja saya menjadi favorit mereka. Dan kisahnya berakhir di situ, saudara-saudariku. Yudas menjadi terfavorit karena ternyata alasannya adalah banyak orang-orang percaya lebih meniru sikap Yudas, lebih meniru apa yang Yudas contohkan selama hidupnya. Padahal yang dia contohkan atau sifat-sifatnya bukanlah sifat yang baik. Hati manusia, hati kita mudah terpengaruh. Saudara-saudariku, sekarang ini di dunia kita zaman ini, karena hal-hal duniawi seperti uang, harta, jabatan, posisi dalam urusan politik, semua itu bisa membuat sesama saudara saling berlawanan, bahkan saling bermusuhan. Banyak hal-hal dunia yang bisa membuat manusia, orang Katolik, bisa tidak hidup dalam damai dengan sama saudaranya. Di gereja, kita ibadat, kita mengikuti perayaan Ekaristi, kita salam damai. Tetapi ketika keluar dari gereja, sudah tidak kenal siapa-siapa lagi. Tidak bisa kita tolak bahwa kurang lebih kenyataan hidup kita sekarang seperti gitu. Maka devosi hati terkudus Yesus menjadi penting. Urgensinya adalah tinggi. Kenapa? Karena situasi kita kayak tadi. Maka Tuhan Yesus mau agar hati kita kembali berkobar di dalam kasih, dalam kebaikan bagi semua orang. Setidaknya bagi orang-orang yang dekat dengan kita. Tuhan Yesus mau agar hati manusia, hati kita yang dingin,
Hati yang dingin yang ditandai dengan sudah tidak peduli lagi sama situasi, sama orang lain, itu kembali dapat merasakan kasih Allah. Sehingga ketika kasih itu dirasakan, dia berkobar, dia bisa membawakan kebaikan bagi orang lain. Yesus berpesan agar Santa Maria, Margaret Maria Alacoque menyebarkan semangat devosi kepada hati kudus Yesus. Yesus ingin agar melalui devosi kepada hati yang maha kudus, manusia mampu merasakan cintanya, lalu kembali kepada Allah. Yesus menginginkan ini semua karena begitu besarnya cinta Yesus kepada kita manusia. Nah, sebagaimana hati atau jantung, apapun bentuknya, apapun yang digambarkan, adalah penting bagi kita, bagi tubuh kita, bagi raga kita, maka hati Yesus pun penting bagi kehidupan jiwa kita. Kalau kita bertanya secara sederhana, siapakah yang bisa melihat hati? Tidak ada yang bisa melihat hati. Kenapa? Karena hati itu ada di bagian dalam, bagian intim dari tubuh kita, atau bagian yang tersembunyi dari raga kita. Nah, ketika saya bilang hati itu di bagian terdalam, maksudnya adalah seperti gini, saudara-saudaraku. Bahwa di dalam menghayati devosi kepada hati Yesus, ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Misalnya, kita membuat webinar, kita membuat pengajaran seperti gini, kita membuat kegiatan doa atau juga perarakan sakramen ketika dulu belum terjadi pandemi. Tetapi dalam refleksi saya, saudara-saudariku, itu saja tidak cukup atau belum cukup. Kenapa? Karena semua itu adalah hal-hal yang dalam renungan saya, hal-hal yang nampak saja, hal-hal yang masih lahiriah saja, yang masih permukaan saja. Tetapi siapa yang bisa menjamin bahwa hati orang yang melakukan semua itu, hati orang yang mengikuti webinar, hati orang yang mengikuti perarakan sakramen, hati orang yang mendoakan litani, apakah pada saat itu hatinya sungguh-sungguh dalam kondisi yang baik? Bagi saya pribadi, ini penting untuk saya setidaknya menjadi bahan introspeksi diri atau otokoreksi untuk diri saya sendiri. Dan saya pikir baik juga untuk kita melihat hati kita masing-masing. Siapa yang tahu suasana hati seseorang ketika ia sedang berdevosi bersama-sama dengan orang lain? Bahwa hatinya sungguh berkobar kepada Yesus. Bahwa ia sungguh rela meninggalkan yang lain untuk berada bersama Yesus. Jangan sampai ia sama seperti apa yang Yesus katakan tentang orang Farisi. Bahwa mereka suka memakai jubah panjang, berdoa di sudut jalan supaya dilihat orang, berdoa memakai bahasa yang panjang-panjang dan indah-indah, tapi tujuannya hanya supaya dilihat orang. Hanya kalau bahasa sekarang, hanya untuk pencitraan saja. Di dalam Matius pasal 23 ayat 14, itu Tuhan katakan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu, kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Maksud saya seperti gini, saudara-saudariku, bahwa hal-hal devosional yang kita lakukan itu adalah baik, itu adalah penting. Tetapi yang tidak kalah baiknya, tidak kalah pentingnya adalah menjaga hati kita di hadapan Tuhan. Bersih atau tidak. Ketika kita berdoa dengan hati yang baik, hati yang tulus, baik kepada Tuhan juga kepada sesama, itu adalah kebaikan. Menjadi kurang kebaikannya kalau kita berdoa, kita mengucapkan kata-kata yang baik, yang indah, sementara hati kita masih menyimpan sesuatu yang kurang baik. Baik dalam hubungan dengan Tuhan maupun dengan sesama. Ini yang menjadi sesuatu urgensi bagi saya ketika membagikan renungan seperti gini. Jangan sampai seperti yang tertulis di dalam Mazmur 62 ayat yang keempat. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukan yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Bagian yang terakhir ini yang kadang-kadang saya punya
kecemasan terjadi dalam diri kita orang-orang Katolik. Dengan mulutnya mereka atau kita memberkati, tetapi dalam hatinya kita mengutuki orang lain. Sekali lagi, ini saya bagikan kepada kita untuk masing-masing menjadi tadi saya bilang uh, introspeksi diri masing-masing, bertanya kepada diri masing-masing. Di dalam Yakobus pasal 3 ayat 8 sampai 10. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian. Tidak boleh demikian terjadi. Demikian juga dengan hati. Begitu penting karena dari dalam hati kita muncul berbagai-bagai hal, berkat ataupun kutuk, yang baik ataupun yang tidak baik. Kita perlu menyadari, menginsafi situasi ini supaya kita bisa menjaga hati kita atau langkah dalam perjalanan rohani kita. Hati kita memang penting untuk hidup secara fisik kita, raga kita. Namun ia juga menjadi penting sebab Tuhan berbicara kepada kita lewat firman-Nya, tetapi juga tidak jarang ia berbicara kepada kita lewat hati kita. Kadang-kadang kita mendengar bahwa ada sebuah suara yang menghendaki kita melakukan hal-hal yang baik. Dan ketika kita gagal melakukan hal-hal yang baik, suara itu akan menyuruhkan sebuah penyesalan dalam hati kita. Tuhan tidak akan berteriak, tetapi menyapa dengan lembut. Maka dari pihak kita harus menjaga hati kita agar bebas dari hal-hal duniawi, hal-hal yang sekiranya bisa menjauhkan hati kita dari Tuhan, dari kehendak Tuhan. Di dalam Filipi pasal 4 ayat ke-8, di sana dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara-saudariku, saya mengajak kita untuk masuk ke dalam tema yang tadi saya sampaikan. Jauh tapi dekat. Di dalam pertemuan dengan Tuhan, dengan Allah, yang pertama-tama mengesan bagi kita adalah bahwa Tuhan jauh di atas segala yang lain. Tuhan jauh melebihi segala yang lain, termasuk kita ini. Ini yang di dalam bahasa teologis disebut sebagai transendensi Allah. Allah melampaui segala sesuatu. Allah lebih dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kalaupun Allah bisa disebut baik, adil, bijaksana, mulia, dan apa saja, selalu harus dikatakan bahwa sifat-sifat itu tidak mengenal batas. Maka dikatakan bahwa Tuhan itu maha baik, maha adil, dan seterusnya. Semua sifat yang baik yang ada pada Allah adalah hal yang luar biasa. Allah itu maha sempurna di dalam segala hal yang baik. Artinya bahwa Tuhan mempunyai sifat yang baik itu tanpa batas dan sulit kita bayangkan. Kalau saya meniru atau mengutip kata-kata Santa Faustina dari Kowalska, dikatakan bahwa di dalam konteks kerahiman ilahi itu adalah sebuah samudra yang tidak terselami. Bahwa kebaikan Allah itu maha sempurna, jauh di atas kita, jauh melebihi apa yang bisa kita bayangkan atau kita kira-kira. Namun dengan segala sifat yang berbeda itu, Allah tidak menjadi kabur atau tidak jelas. Sebab Allah yang berbeda itu dengan kita, Allah yang jauh melampaui kita, dia menyapa kita manusia secara pribadi. Maka dari satu pihak Allah itu jauh, tidak terjangkau. Tetapi dari pihak lain ia dekat dengan kita. Ia mempunyai hubungan langsung dengan kita sebagai pribadi dengan pribadi. Seperti yang Tuhan Yesus katakan di dalam perjamuan terakhir, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Allah mempunyai nama
Dan nama itu adalah Bapa. Kita menyapa dia dengan Bapa. Sebab Allah adalah kasih. Kasih itu bukan melulu sifat Allah. Kasih itu adalah jati diri Allah. Maka Allah menyatakan dirinya sebagai Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus. Sederhananya begini. Sederhananya bahwa Allah yang maha besar itu, dia mendekatkan dirinya atau menyatakan dirinya kepada kita manusia menurut cara manusia dalam dan lewat Yesus, sabda yang menjelma. Sekiranya Allah yang jauh melampaui kita itu, dia berbicara menurut derajat kealahannya, bagaimana kita bisa mengerti, bagaimana kita bisa menangkap. Itu sebabnya Allah yang jauh itu datang turun mendekati kita dalam rupa Yesus, sabda yang menjelma. Dan Yesus sendiri menyatakan kasih Allah itu tidak hanya selama ia berkarya di dunia. Setelah kembali ke surga pun, Tuhan Yesus masih menunjukkan kasih-Nya yang menyertai lewat Roh Kudus yang diutusnya, juga lewat hati-Nya yang Maha Kudus. Yesus menyatakan kehadiran kasih Allah juga lewat hati-Nya yang Maha Kudus. Untuk apa? Untuk mengubah hati kita manusia kembali menjadi berkobar-kobar kepada Allah. Dan hati itu tetap ada dekat dengan kita. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, saya merasa yakin bahwa kita orang Katolik adalah orang-orang yang berbahagia. Karena apa? Karena kita setiap hari atau bahkan setiap saat kita bisa memandang Yesus di dalam Ekaristi Kudus. Yesus hadir dalam Ekaristi Kudus. Kita ingat di dalam perjamuan malam terakhir, ketika Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya, yang mengatakan kepada mereka ketika mengunjukkan roti dan juga anggur. Dikatakan, inilah tubuhku. Yesus tidak mengatakan, inilah seperti tubuhku. Atau inilah seperti darahku. Tidak. Dia mengatakan, inilah tubuhku. Inilah darahku. Maka dia sendiri hadir dekat dengan kita. Yesus tetap menunjukkan kasih-Nya dengan menyertai kita. Juga sekali lagi lewat hati-Nya yang Maha Kudus. Ketika kita berdoa dengan tulus hati, terutama dalam perayaan Ekaristi, kita boleh mengalami dan merasakan kehadirannya yang manis. Hati kita diubahkan. Dan jika hati kita diubahkan, percayalah, Ia yang ada dalam diri dan hidup kita. Ia tinggal dalam diri dan hidup kita. Ia yang maha kuasa, maha dahsyat, jauh melampaui kita, sekaligus ada dan dekat dengan kita. Bahkan ada di dalam hati kita masing-masing. Jika kita mau membiarkan hati-Nya mengubahkan hati kita. Saudara-saudariku yang terkasih, besok kita merayakan Hari Raya Tuhan Yesus. Hati Tuhan Yesus yang Maha Kudus, hati terkudus Yesus. Kita semua tentu saja punya hati. Apakah hati ini mau dilihat sebagai organ tubuh atau sekedar tempat perasaan kita berkecamuk? Tetapi yang pasti bahwa kita semua memiliki hati itu. Dan kita menjadi sadar bahwa hati ini menjadi sangat penting bagi kehidupan kita, terutama bagi kehidupan jiwa kita. Maka kita memohon agar Yesus di dalam kemurahan kasih-Nya mau mengubahkan hati kita, agar seperti dengan hati-Nya yang Maha Kudus, sehingga kita bisa mengalami Allah. Dengan demikian, hidup kita berkenan di hadapan-Nya. Saudara-saudaraku, Allah memang berada jauh melampaui kita. Tetapi lewat hati terkudus Yesus, Ia menyatakan bahwa Ia dekat dengan kita. Persoalannya adalah bagaimana kita mau membuka hati kita untuk berada bersama Dia. Mau menyelaraskan hati kita sesuai dengan hati-Nya. Di dalam doa kita sering berucap, hati Yesus yang Maha Kudus, kasihanilah kami, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Biarlah kita menghidupi, menghayati doa itu, agar sedikit demi sedikit kita boleh mengalami hati kita diubahkan oleh hati Tuhan sendiri.
kita boleh mengalami bahwa Allah kita walaupun jauh tetapi dekat dengan kita juga dalam dan melalui hati terkudus Yesus. Di dalam Ekaristi besok, sebisa mungkin jika kita bisa mengikutinya, kita bawa ke hadapan Tuhan, ke hadapan hati Yesus yang tertusuk oleh tombak, yang menyala-nyala dan berkobar akan kasih-Nya. Kita membawa semua jiwa-jiwa, semua orang-orang yang membutuhkan pertolongan kasih Tuhan, sambil kita membawa hati kita masing-masing, agar kiranya Tuhan berkenan mengubahkan hati kita menjadi seperti hatinya sendiri, hati yang penuh kasih dan ketaatan kepada kehendak Bapa. Akhirnya Ibu Bapak Saudara-saudariku, ini yang bisa saya bagikan kepada kita sekalian. Semoga atas kemurahan dari hati terkudus Yesus boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Linawati.